Halo cuy, balik lagi di channel gua yang akan membahas film-film baru, lawas, dan film biografi. Tapi nggak pornografi bro. Kali ini gua akan mengangkat satu film Korea yang berjudul The Man From Nowhere yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai oleh Lee Yong Bum dan diperankan oleh Won Bin dan Kim Sae-ron. Seperti biasa, tanpa basa-basi, kita langsung aja. Skoi! Dimulai dengan sekelompok polisi yang terlihat konyol gara-gara ngantuk. Mereka mempunyai misi untuk menangkap pelaku transaksi sabu di klub malam. Tapi ada seorang wanita yang bekerja di klub itu, mencuri narkoba tersebut. Wanita ini bernama Hyo Jung. Polisi yang ingin menangkap orang itu, tapi malah diajar habis-habisan. Pemimpinnya pun turun tangan dan menjatuhkan orang itu dengan botol kecap yang ada di amang-amang bakso dan sedikit gula. Detektif ini bernama Kim Chi-gon, tapi mereka tidak menemukan narkoba itu. Hyo Jung berhasil lolos membawa narkoba itu. Pria ini bernama Cha Tae-sik. Tapi kita sebut saja Tae-sik. Orang ini terlihat sangat pendiam, yang menjalankan bisnis pegadaian di apartemennya. Dia mempunyai teman yang bernama Somi. Ibunya Somi adalah Hyo Jung, yang adalah penari di klub malam dan sekaligus pencuri narkoba. Dia terlihat sedang menggadaikan kameranya. Tanpa adanya bukti yang kuat, polisi tidak dapat menahan orang ini dan harus melepaskannya. Kita melihat orang yang lagi menikmati tamparan. Orang ini bernama Man-sok. Bos yang menamparnya ini saya tidak kenal dan setahu saya belum pernah kenalan. Jadi saya tidak begitu dekat. Jadi kita panggil saja Kintol-sat. Kintol-sat sangat kesal atas kehilangan narkobanya yang dicuri oleh Hyo Jung. Hyo Jung adalah pecandu sabu. Somi sangat sedih atas kemirisan ibunya karena tidak kuat mendengar desahan ibunya. Somi pun mampir di rumah Tae-sik. Somi yang terlihat membuat masalah mengatakan Tae-sik adalah ayahnya dan berharap Tae-sik membantunya. Tetapi Tae-sik langsung pergi meninggalkannya. Penjahat kelamin ini bernama Jong-sok. Man-sok dan Jong-sok adalah kakak beradik yang bisa dibilang pembunuh psycho. Man-sok memberitahu pada Jong-sok bahwa mereka telah menemukan pencuri itu. Somi yang kecewa mengucapkan perpisahan pada Tae-sik. Dia pun pulang dan melihat ibunya disiksa oleh Jong-sok karena sudah mencuri narkoba. Sesampainya Tae-sik di apartemen, ternyata anak buah Jong-sok membobol apartemennya. Mereka ingin mengambil kamera yang digadai oleh Hyo Jung dan mengancam Tae-sik. Pembunuh ini adalah Ram Rowan. Dia adalah aktor Thailand yang terkenal akan bela dirinya. Dia memberikan telepon pada Tae-sik, di mana Jong-sok menculik Hyo Jung dan Somi. Tae-sik langsung memberikan kamera Hyo Jung. Ternyata Hyo Jung menyimpan narkoba di tas kamera tersebut. Ram Rowan pergi meninggalkannya. Tae-sik yang berusaha mengejar mereka, tapi sudah terlambat. Paginya dia mendapatkan telepon untuk mengantarkan paket demi menolong Somi dan ibunya. Paket itu mengarahkan pada Kintol-sat yang adalah bandar narkoba. Tae-sik memberikan paket narkoba itu atas suruhan Man-sok dan Jung-sok. Ternyata itu adalah jebakan untuk menangkap Kintol-sat. Tae-sik dikepung sabu yang membuatnya teler dan tidak bisa melawan. Kintol-sat melarikan diri, lalu dikejar sama Tae-sik dan menabrakkan mobilnya. Tae-sik melihat Hyo Jung yang sudah tidak ada organ tubuh di bagasi mobil yang digunakan dalam mengantar paket. Dia pun ditangkap dan dibawa di kantor polisi. Somi dititipkan pada nenek-nenek. Kita sebut saja Kim Nek-tol dan membawa Somi di tempat penampungan anak. Polisi yang sangat resah akan Tae-sik yang kabur dengan sangat-sangat cepat dan melumpuhkan 6 polisi kurun waktu 45 menit saja. Polisi mengetahui latar belakang Tae-sik. Dia adalah mantan operasi rahasia untuk intelijen Angkatan Darat Korea Selatan dengan banyak prestasi yang sudah pensiun. Tae-sik mengikuti petunjuk yang akan membawanya pada markas besar Man-sok dan Jong-sok. Di lift, dia bertemu dengan Man-sok. Tae-sik yang belum pernah melihatnya membuat Man-sok lolos saat itu. Tae-sik hanya bertemu dengan kaki tangannya.
dan bertanya di mana mereka membawa Somi. Tetapi dihentikan oleh Ramrowan. Mereka pun berantem. Tapi Ramrowan berhasil menembaknya dan kabur. Karena bela dirinya masih cetek. Dia melihat bahwa Mansok adalah bos mereka yang sebenarnya. Taesik mengancam mereka, bila terjadi sesuatu pada Somi, dia tidak akan segan-segan membunuh mereka. Tapi Taesik yang terluka parah mencari pertolongan pada teman agen lamanya. Sebelumnya, Taesik mempunyai istri yang cantik dan sedang mengandung anaknya. Taesik sangat bahagia dengan istrinya. Seketika, truk menabrak istrinya. Taesik pun ditembak oleh pembunuh bayaran. Dia sangat terpukul akan kematian istrinya. Lalu dia pensiun setelah kejadian itu. Memotong rambutnya yang udah kelihatan gondes. Dan kembali menolong Somi. Taesik mendapatkan telepon dari detektif Kim Chi-gon. Detektif memberitahu bahwa dia melihat Somi di stasiun Gasan Celeduk. Taesik pun mencari petunjuk tentang keberadaan Somi. Kim Chi-gon bertemu dengan teman lamanya yang adalah pengedar narkoba di daerah Gasan. Dia mengatakan bahwa anak-anak yang mereka culik adalah alat untuk mengedarkan narkoba mereka. Karena polisi tidak akan mencurigai anak kecil. Taesik mengikuti anak kecil yang dia tahu akan membawanya pada Somi. Tetapi dia dihentikan oleh polisi setempat. Tapi dia yang adalah mantan intelijen, itu tidak masalah untuk seorang Taesik. Taesik mengikuti mobil yang membawa anak itu dan berhasil masuk di markas mereka. Ternyata itu adalah pabrik pembuatan narkoba yang digeluti oleh Sok bersaudara. Taesik menyelamatkan semua anak yang dijadikan budak oleh Jong Sok. Dia menyiksa Jong Sok agar membuka mulut. Taesik menelpon kakaknya Mansok dan mengancam untuk membunuh Jong Sok. Tapi setelah itu, dia meledakkan pabrik itu bersama Jong Sok. Detektif Kim Chi-gon bersama anak buahnya menangkap nenek yang sudah menjadi buronan, penjual organ-organ, dan sudah merenggut 500 korban. Taesik datang di markas Mansok. Di situ ada 30 orang banyaknya, dan sekaligus Ramrowan yang menjaga Mansok. Mansok memberikan mata yang diambil dari Somi kepada Taesik. 사람 잘못 건드렸어. Taesik yang sangat marah 무조리 씹어먹어줄게. membantai mereka tanpa ampun. Tapi Mansok melarikan diri. Adegan action antara Ramrowan melawan Taesik pun dimulai. Tapi ternyata Ramrowan lemah dan dibunuh dengan sangat mudah. Taesik menghampiri Mansok. Anjing, kalau gue udah bunuh diri. Ngeri, sumpah. Taesik mencoba menghancurkan kaca mobil yang anti peluru dengan pistolnya. Pelurunya berhasil menembus kaca dan mengenai Mansok. Mansok pun meninggal. Taesik yang sangatlah bersalah tidak bisa menolong Somi mencoba untuk bunuh diri.
Tapi datanglah Somi. Somi ternyata masih hidup. Detektif Kim Chi-gon menangkap Tae-sik dan membawa Somi bersamanya. Tae-sik meminta permintaan terakhir pada detektif untuk mampir membeli perlengkapan sekolah Somi sebelum dia dipenjara. Film ini menimbulkan 3K, keharuan, keingusan, dan kesedihan. Itulah akhir cerita dari film Man from Nowhere yang 100% gokil banget. Film ini mempunyai adegan-adegan yang sangat sadis. Kalau kalian belum merasa puas, silakan nonton film ini. Gue cuma tahu film Korea adanya nangis-nangis aja. Dan kata-kata yang kayak rasa, rinso, daya. Tapi tidak dengan film ini, Man from Nowhere. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.